الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan tinggalkan apa yang Allah larang. Pada kesempatan ini khatib mengangkat tema khutbah kita, memaafkan orang lain. Sebagai umat Islam, setelah solat hari raya Idul Fitri, kita memiliki tradisi berkunjung ke tetangga, handai dan tolan untuk saling memaafkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menjelaskan tentang memaafkan kesalahan orang lain. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa salah satu tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu, kata Allah, tandanya diantaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana tujuan ibadah puasa yang kita lakukan untuk menjadi orang yang bertakwa. Apakah setelah bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Itu dapat dilihat salah satu tandanya, apakah kita suka memaafkan kesalahan orang lain atau tidak. Maka memaafkan kesalahan orang lain menjadi salah satu indikator kita sudah bertakwa kepada Allah atau tidak. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, khudhil afwa, jadilah engkau orang yang pemaaf. Dalam ayat ini Allah menghendaki kita jadi orang yang pemaaf. Setelah menjadi orang yang pemaaf, yang diharapkan oleh Allah apa? Wa'mur bil 'urf. Hendaknya engkau perintahkan orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan adat kebiasaannya. Dengan makna lain,
bahwa kalau ada di dalam suatu masyarakat adat kebiasaan yang dilakukan bermanfaat dan tidak bertentangan dengan agama, silakan dilaksanakan. Lalu yang ketiga dalam ayat ini Allah mengatakan wa'arid 'anil jahilin, dan janganlah engkau bergabung dengan orang-orang bodoh. Hindari orang-orang bodoh. Jangan engkau pedulikan orang-orang bodoh. Siapa mereka orang-orang bodoh yang dimaksud dalam ayat ini? Yang pertama, dia menghalangi orang lain untuk meminta maaf. Yang kedua, dia pun menghalangi orang lain untuk memberi maaf. Yang ketiga, kalau dia sendiri berbuat salah kepada orang lain, dia tidak mau meminta maaf. Dan kalau orang lain berbuat salah dengan dia, dia pun tidak mau memaafkan. Ini disebut dengan jahilin, orang-orang bodoh. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 58 Allah menjelaskan, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Wa inna sa'ata la'atiyah, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang, kata Allah. Allah ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kebenaran. Dan Allah memastikan kepada kita bahwa kiamat pasti datang. Karena itu kata Allah, fasfahis safhal jamil, maka hendaklah kalian memaafkan kesalahan orang lain dengan maaf yang baik. Allah ciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Allah ciptakan isinya dengan kebenaran, dan kiamat pasti akan datang. Oleh karena itu, maafkanlah kesalahan orang lain dengan maaf yang baik. Maaf yang baik maksudnya bagaimana? Sama dengan orang sedekah dengan sedekah yang baik. Memberi sedekah jangan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Memberi maaf jangan lagi menyakiti orang yang kita beri maaf. Kita memberi maaf, tetapi orang yang kita maafkan sakit hatinya karena diiringi oleh kata-kata yang membuat hatinya terluka. Maka Allah mengatakan fasfahis safhal jamil, maafkan orang lain dengan maaf yang baik. Dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40 Allah menjelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah mithluha, dan balasan untuk orang-orang yang berbuat jahat adalah kejahatan yang serupa. Balasan untuk orang-orang yang berbuat buruk, keburukan yang serupa. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi bagi siapa yang memaafkan, siapa yang mengadakan perdamaian, perbaikan hubungan, maka pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul zalimun.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat aniaya. Makna di dalam ayat ini adalah keburukan itu dibalas dengan keburukan yang serupa. Ada orang-orang yang bisa membalas keburukan orang lain, mampu membalas, punya kesempatan untuk membalas, tetapi yang terjadi dia tidak membalas, malah dia memaafkan kesalahan orang lain, dan dia mengharmoniskan kembali hubungan dia dan orang yang berbuat salah kepadanya. Maka Allah katakan fa ajruhu 'ala Allah. Ada pahala di sisi Allah untuk orang yang demikian. Di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 43 Allah menjelaskan, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa orang yang orang lain berbuat salah kepadanya lalu dia bersabar dan dia memaafkan kesalahan orang tersebut, yang demikian itu kata Allah mengatakan merupakan hal yang sangat utama, lamin azmil umur. Orang berbuat salah kepada kita, kita tidak membalas, malah kita bersabar lalu memaafkan kesalahan orang, itu kata Allah min azmil umur, suatu hal yang sangat utama. Lalu Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam beberapa hadis. Apa kata Nabi? Mengatakan bahwa memaafkan orang lain itu mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatum min mal." Tidaklah mengurangi harta yang engkau sedekahkan. Harta yang kita sedekahkan, kata Rasulullah, tidak mengurangi, tidak membuat berkurang harta kita. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Dan Allah pun tidak menambah kepada seorang hamba yang memaafkan orang lain kecuali kemuliaan. Apakah dengan kita memaafkan orang lain lalu kita jadi orang kaya? Tidak. Apakah dengan kita memaafkan orang lain lalu pangkat kita naik? Tidak. Lalu apa yang bertambah? Allah menjamin orang yang memaafkan orang lain kemuliaan di dunia dan akhirat. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah hati karena Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dia bersabar, dia berlapang dada atas kesalahan yang dilakukan kepadanya. Nabi mengatakan itu iman yang paling utama. Apa kata Nabi menjelaskan? Afdalul iman. Iman yang paling utama, sebaik-baik iman, kata Nabi, yang pertama as-sabr, bersabar. Lalu iman yang paling utama, sebaik-baik iman yang kedua, kata Nabi menjelaskan was-samahah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu yang ketiga kata Nabi adalah sahihu fartakham, orang yang berlapang dada
tidak bersempit dada. Orang yang memiliki 3 karakter ini, sabar, memaafkan kesalahan orang lain, lalu dia berlapang dada. Nabi mengatakan afdhalul iman, itulah iman yang paling utama. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.